Halo para pecinta kisah horor, selamat datang kembali di channel kita. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita yang dialami oleh seorang pemuda bernama Hanif, di mana hari yang seharusnya menjadi hari yang menyenangkan baginya ternyata menjadi mimpi buruk yang tak terlupakan. Mari kita mulai kisah ini. Hari itu Hanif berencana pergi memancing bersama teman-temannya di sebuah sungai yang terletak di kawasan hutan. Namun di hari yang telah mereka rencanakan, ketiga temannya mendadak membatalkan rencana karena ada halangan. Hanif yang kecewa memandang perlengkapan pancingnya yang sudah ia siapkan semalaman. Ia berpikir, daripada kecewa dan bosan seharian, kenapa ia tidak pergi sendiri saja? Lagi pula, dia sudah pernah ke spot memancing itu 2 bulan yang lalu bersama temannya. Akhirnya Hanif memutuskan untuk berangkat sendiri ke hutan tersebut. Jalan setapak menuju sungai ternyata sudah tertutup dengan semak. Tapi Hanif sudah mempersiapkan parang karena ia tahu betul medan yang akan dihadapinya adalah hutan belantara. Setelah perjuangan menembus semak-semak, Hanif akhirnya sampai di sungai dan mulai menyiapkan alat pancingnya. Namun setelah hampir sejam, tidak ada satupun ikan yang menyambar umpannya. Ia merasa bosan dan memutuskan untuk menyusuri sungai lebih jauh, berharap menemukan spot yang lebih baik. Hanif meletakkan beberapa barang yang ia kira-kira tidak terlalu butuhkan, agar barang bawaannya tak terlalu banyak. Berangkatlah ia ke spot yang kira-kira banyak ikannya, sambil ia melempar umpan udang yang ia bawa dari rumah. Dia temukanlah sebuah spot yang menyambar umpan yang ia lempar. Kembali ia persiapkan pancingnya, dan benar saja, tak menunggu lama, ada ikan yang menyambar mata kailnya. Ikan lais berukuran sedang menjadi ikan pertama yang ia dapat. Setelah itu, ia terus-menerus mendapatkan ikan berikutnya. Sedang asik memancing, ternyata ia mendapatkan seekor ikan cacat. Pokoknya bentuknya aneh, kepalanya gak jelas bentuknya. Hanif merasa geli dengan ikan itu dan melepaskannya. Dan anehnya lagi, 3 kali berturut-turut ia menemukan ikan yang sama. Seketika itu, burung-burung di atas pohon pada berterbangan tanpa diketahui penyebabnya. Dan bunyi hewan hutan semakin aneh dan nyaring terdengar. Dia seketika merinding. Dilihatnya ikannya yang dia dapatkan cukup banyak. Mendingan ia cukupkan saja hari itu. Hanif mulai mencari jalan yang ia buka sebelum ke sini. Tapi ia heran kenapa ia tak menemukan jalan itu. Jalan yang ia buka berada di tepi sungai. Tapi perasaan ia telah membersihkan semaknya. Tapi kenapa tertutup lagi sama semak? Tanpa mau berpikir lebih lama lagi, ia kembali mengayunkan parangnya, membersihkan kembali jalan itu. Dia mencoba tetap tenang, meskipun ia merasa degup jantungnya makin kencang. Dan mungkin hari itu adalah hari sialnya. Ia sama sekali tak menemukan jalan pulang. Ia memutuskan kembali ke spot memancing yang ia temukan banyak ikan. Tetap saja ia bahkan tak menemukan spot itu lagi. Dia tersadar jika ia sudah tersesat dan sudah tak bisa berpikir tenang lagi. Menyalahkan dirinya yang terlalu bodoh berpergian ke dalam hutan sendiri. Dia teringat HP-nya, tapi dia tidak bisa berharap banyak. Tidak ada signal di dalam hutan. Jam menunjukkan pukul 15:33 dan dia harus bangkit mencari jalan keluar sebelum gelap, atau ia benar-benar berakhir di hutan itu. Tapi tetap saja nihil. Dia merasa semakin jauh masuk ke dalam hutan. Semaknya semakin susah diterabas dan pohonnya makin tinggi. Suara-suara juga semakin aneh dia dengar.
Hanif merasa tubuhnya lemas. Ia sampai lupa makan siang. Dia meraih kotak bekalnya. Ketika dibuka, makanannya sudah basi. Nasinya bahkan sudah berair. Untuk pertama kalinya sejak 7 tahun kepergian ayahnya, ia menangis. Dia tidak bisa berbohong jika ia benar-benar ketakutan. Tapi semakin ia menangis, semakin kencang pula suara-suara itu. Dia mencari-cari sumber suara di atas pohon yang ia curiga adalah monyet. Jika benar, berarti ada banyak kawanan monyet di situ, dan ia harus pergi sebelum dikeroyok. Ternyata memang ada monyet yang bertengger di atas pohon besar. Tapi kok tak seperti biasa. Monyet itu seperti tak berbulu, dan astaga, matanya besar sekali menatap ke arahnya. Sambil tak mengalihkan pandangannya, ia pelan-pelan meraih tasnya dan membiarkan barang yang lain. Makhluk itu langsung menampakkan semua giginya, seperti sedang tersenyum. Hanif pontang-panting menyibak belukar. Tak peduli lagi dia dengan sayatan-sayatan semak yang melukai tangan dan wajahnya. Ia tak peduli lagi ia harus jatuh bangun. Yang ia tahu, apapun makhluk itu jumlahnya mereka pasti sangat banyak. Sialnya lagi, ia menabrak pohon yang entah tiba-tiba ada di depannya. Ia sempat merasa ada cairan mengalir di pelipisnya. Mungkin ia sedang berdarah. Telinganya berdenging, tatapannya mulai kabur. Entah ia berhalusinasi atau tidak. Sebelum kehilangan kesadarannya, dia sempat melihat ada nenek tua yang menatapnya. Dia merasakan pundaknya sedang dipegang oleh nenek itu. Setelah sadar, Hanif sudah ada di rumah sakit. Tim pencari dan temannya menemukan dirinya terbaring dengan pelipis berdarah yang ciri-ciri tempatnya di spot sungai yang banyak ikannya. Mereka mendapatkan petunjuk dari barang yang Hanif tinggalkan di spot yang pertama, dan katanya spot pertama dan kedua tidak begitu jauh. Hanif merasa jera memancing di situ lagi. Mungkin tempat itu merupakan tempat terlarang untuk dimasuki. Ia berpikir, apakah benar ada nenek yang memegang pundaknya waktu itu? Jika iya, mungkin nenek itu telah menyelamatkannya keluar dari dimensi lain di hutan itu. Begitulah kisah horor yang dialami oleh Hanif. Apakah kalian punya pengalaman serupa? Tak lupa, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah horor berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.